Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaklah engkau selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab kedua-duanya adalah inti agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar dan jalannya yang lurus. Siapa saja yang berpegang erat pada keduanya akan selamat dan beruntung, dan siapa saja menyimpang dari keduanya akan sesat dan binasa. Maka jadikanlah keduanya sebagai pelurus jalanmu serta kendali hidupmu. Kembalilah kepada keduanya dalam segala urusanmu demi mematuhi wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, seperti terdapat dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan para pemimpinmu yang berasal darimu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, usikum bima in i'tasamtu bihi lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Artinya, aku wasiatkan kepada kalian dengan sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang mulia ini kembali Allah mengizinkan kita untuk duduk di tempat yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa tempat yang semacam ini, perkumpulan yang seperti ini, tidak diragukan lagi setiap orang yang duduk di dalamnya segala dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad di malam hari ini memberikan hidangan kepada kita tentang bagaimana at-tamassuk bis sunnah wal at-tamassuk bil Qur'ani was sunnah. Hadzal Imamul Haddad pada malam hari ini memberikan kepada kita sebuah hidangan yang agung, hidangan yang mulia, yaitu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Saja penting. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah,
Beliau mengatakan, "Lau ra'aitum rajulan qad tarabba'a fil hawa fala taqtadu bih hatta taraw sun'ahu 'inda al-amri wan nahi. Fa in ra'aitumuhu mumtathilan li jami'il awamiril ilahiyyah mujtaniban li jami'il manahi faqtadu waqtadu bih. Wa in ra'aitumuhu yakhillu bil awamir wa la yajtadibul manahi fajtanibuh." Kata Sayyidina al-Imam Sayyidut Taifah al-Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau mengatakan, "Lau ra'aitum rajulan," jika kalian melihat seseorang, tarabba'a fil hawa, terbang di udara. Wah, ini saktinya luar biasa. Bisa terbang di udara, bisa nahan hujan, bisa apa? Bahasa kalajengking atau bisa bahasa macam-macam dah. Luar biasa. Bisa nahan hujan, bisa nahan ini, nahan itu, apa aja. Pokoknya walhasil yang mana itu adalah di luar dari kebiasaan. Gattarabba'a fil hawa, dia terbang di udara. Maka kata beliau, fala tagtadu bih, jangan cepat-cepat untuk mengikutinya. Tunggu dulu. Kita tuh kadang-kadang tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa langsung, Masya Allah. Itu kita tuh biasanya begitu, melihat sesuatu yang di luar dari kebiasaan langsung, Masya Allah. Wah, itu si Din tuh saktinya luar biasa, mampu berbicara dengan seseorang yang tidak kita lihat. Ulun gen bisa itu. Waalaikumsalam. Ambung uli kata hoyo ya. Hah? Kita tuh kadang-kadang Masya Allah terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Fala tagtadu bih, jangan engkau ikuti dulu, tunggu dulu, jangan langsung menyerahkan zimamnya kita, jangan langsung menyerahkan talinya kita kepada dia. Hatta tarau sun'ahu fil awamir wan nawahi, sampai engkau melihat terlebih dahulu bagaimana dia dengan larangan dan perintah. Bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quran. Ini bercerita tentang at-tamassuk bis sunnah, tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Fa in ra'aitumuh mumtathilan li jami'il awamiril ilahiyah, jika kau lihat dia memang benar-benar melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah, udah ikuti dia dan jadikan dia sebagai panutanmu. Tapi jika tidak, khalas, jangan. La ilaha illallah. Dari karena itu, bagaimana dahulu para ulama-ulama kita sufiyah, yang mana mereka itu senantiasa berada di jalan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hakikat para sufi itu adalah mereka orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dan mengamalkan terhadap ilmunya dengan penuh keikhlasan, tidak ada yang lain. Wahakadha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka Imamul Haddad mengatakan di sini, siapa saja yang berpegang erat pada Al-Quran dan hadis, dia akan selamat dan dia akan beruntung. Sebaliknya, siapapun di sana yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, dia bakal sesat, dia bakal binasa. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya anak-anak kita, Pak Bu, utamakan didikan mereka Al-Quran. Jangan sampai mereka buta dari Al-Quran. Jangan sampai mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Apabila kita ingin nantinya mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirah, maka diantaranya adalah amalkan di sana untuk senantiasa membaca Al-Quran. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil Quran, insyaallah. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran, hidupnya barokah. Dan orang yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran sudah tidak lagi diperdulikan, Al-Hadis sudah tidak ditengok lagi, Masya Allah, maka dia akan tersesat dan binasa. Maka pesan beliau, jadikanlah dua-duanya itu sebagai pelurus jalanmu. Jadikan dua-duanya itu sebagai pelurus jalanmu serta kendali hidupmu. Itu yang mengendalikan kita.
Dari karenanya Rasul mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu gadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, sebagai imam. Imam mah kalau imam ruku ya makmum ikut ruku, kalau imam sujud ya makmum sujud. Ya. Dari karenanya tuh jadi makmum harus paham. Apalagi di sujud terakhir, imam sudah bangkit dari sujud terakhir masih aja sujud, doanya luar biasa. Memang dianjurkan kita di sujud terakhir itu doa, namun lebih dianjurkan lagi mutaba'atul imam, mengikuti imam. Imam sudah bangkit ya bismillah. Yang lebih fatalnya lagi imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih sujud lagi, masya Allah. Tak rida ya sudah. Sayanya teguring orang, masya Allah. Tuh, apalagi sholat hajat biasanya, masya Allah. Sholat hajat kadang-kadang masya Allah lambatnya luar biasa. La ilaha illallah. Mudah-mudahan. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk ditonton. Jadi mana yang lebih istimewa dari itu semua? Oh, masya Allah, sujud macam-macam doanya apa-apa, wallahu alam. Masya Allah, la ilaha illallah, begitu. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu gadahu ilan nar, sagahu ilan nar. Dan siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dari karenanya setiap orang yang hidup jauh dari Al-Quran, hidupnya berantakan. Setiap orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, hidupnya penuh dengan kesialan. Setiap orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, maka dia jauh dari keberkahan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Orang yang berpaling dari Al-Quran, dia akan menemui kehidupan yang fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, susah kehidupannya. Dari karenanya tuh anak-anak kita biasakan tiap hari jangan sampai tidak baca Al-Quran, walaupun satu halaman aja. Sebagaimana orang tua sangat memperhatikan anaknya agar nanti anaknya kedepannya 10 tahun akan datang sudah punya pekerjaan, sudah punya lahan, sudah punya ini. Seperti itu juga kita persiapkan iman mental mereka. Bismillah, baca Al-Quran setiap hari, jangan sampai absen baca Al-Quran. Baca walaupun satu halaman, kalau bisa bismillah 1 lembar 2 lembar. Kalau bisa 2 lembar sehingga cepat. Setiap huruf dari Al-Quran tersebut adalah cahaya, begitu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Itu Al-Quran jangan hanya jadi pajangan di rumah kita, tapi jadikan bacaannya sebagai sesuatu yang paling indah menghiasi rumah-rumah kita. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'anil azim, amin ya rabbal alamin. Sampai diceritakan tuh ada orang dahulu tidak bisa melihat, buta, tapi kalau buka Al-Quran bisa melihat. Sampai dia bingung kenapa dalam munajatnya kepada Allah, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya kami jaga matamu dari memandang selainnya. Jadi ketika buka Al-Quran baru melihat. Hadal Imamul Haddad, seorang yang tidak melihat, buta, tapi karangannya luar biasa, manfaatnya luar biasa, di mana-mana ada. Kita yang melihat mudah-mudahan barokah insyaallah, amin. Dari karenanya Rasul mengatakan usikum bima ini atasamtum bihi lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Ini wasiat Nabi.
Aku wasiatkan kepada kalian dengan sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Sunnahku hadis. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran, membacanya pun tidak bisa? Bagaimana kita faham dengan hadis sedangkan kita jarang untuk hadir majelis ta'lim? Dari karenanya tuh di majelis-majelis muhadarah, penyampaian dalam ceramah, haruslah di sana, yaitu yang kita inginkan dalam ceramah, yang kita inginkan dalam majelis-majelis ta'lim, Al-Quran, Al-Hadis, kata-kata ulama, Al-Quran wal Hadis, kalam awliya was salaf, agar kita tahu apa maunya Allah tentang kita, agar kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, jangan sampai Masya Allah di majelis dihiasi dengan macam-macam, ternodai mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dinodai mimbarnya Nabi Muhammad dengan perkataan-perkataan, dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi di masjid. Begitu. Ayo baca lagi terus. Ba'du. Maka apabila engkau ingin selalu berada di jalan kebenaran yang tidak ada kebengkokan dan keraguan padanya, ukurlah seluruh niat, akhlak, perbuatan dan ucapanmu dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ambillah apa saja yang bersesuaian dan tinggalkanlah apa saja yang bertentangan dengan keduanya. Dan bertindaklah dengan hati-hati dan ikutilah yang terbaik selalu. Jangan berbuat bid'ah dalam agama. Tapi ada sebagian orang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin dari Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'ari, tapi ini tidak semua orang dapat itu. Ini kan tadi bilangnya Imam Al-Haddad, yaitu kita diperintahkan untuk selalu berada di jalan kebenaran. Jangan sampai ada keraguan, disuruh kita mengukur niat kita, akhlak, perbuatan, ucapan dengan Al-Quran dan hadis. Ini ada kata Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'ari dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, ada tuh akabirur rijal. Akabirur rijal itu orang-orang hebat, guru. Nggak orang sembarangan, kadang kayak kita nih masih kericikan aja deh. Nah, ini akabirur rijal. Kalau sudah sebutannya akabirur rijal, oh itu orang hebat. Itu mereka itu ada apabila mereka tidak menemukan dalil di dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertawajuh dengan hatinya kepada Nabi Muhammad. Itu hebat. Sampai Nabi Muhammad, subhanallah, Nabi Muhammad hadir di hadapan mereka dan mereka bertanya tentang itu. Dan mereka mengamalkan apa yang diinstruksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini khusus orang-orang yang hebat. Di antaranya Imam Al-Haddad. Maka dari karenanya hadis beliau tidak ada riwayat fulan, riwayat rawahu fulan. Kenapa? Karena kata beliau, in ashkala alayyal hadis, jika saya ragu untuk menulis ini hadis benar apa tidak, saya langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini benar dari engkau? Dan dahulu, di zaman dahulu ada juga di Hadramaut itu seorang perempuan yang bergelar dengan Rabi'atul Adawiyahnya Tarim, yang bernama di sana Syarifah Az-Zubaidi. Ada beliau selalu bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang akabir rijal, orang-orang yang hebat. Kalau dengan kita ya tidak seperti mereka. Itu koneksinya kita sering gangguan. Kalau orang mah langsung pencet langsung halo, assalamualaikum. Kalau kita tit banyak gangguannya. Kenapa? Ya Allah, HP-nya beda, hatinya yang beda. Sinyalnya ada aja tapi hatinya yang beda. Begitu. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi, orang yang pernah ke Hadramaut pasti ada tertib, pasti ada giliran ziarah ke situ. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi tiap saat ketemu sama Nabi Muhammad, seorang perempuan hebat. Nah, terus bagaimana orang yang punya magam seperti ini? Apakah dia memerintahkan manusia untuk? Maka tidak semuanya. Sebagian ada yang khusus untuk dirinya, sebagian
kepada orang lain begitu, selama tidak menimbulkan fitnah. La ilaha illallah. Nah, terus baca. Jangan berbuat bid'ah dalam agama dan jangan mengikuti selain jalan kaum mukminin, sehingga engkau tidak mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Sebab itulah kerugian senyata-nyatanya. Bid'ah di sini ada dua. Bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang mazmumah. Tapi ada orang yang ya Allah bilangnya kalau sudah bid'ah tidak ada yang baik, semua bid'ah itu sesat. Waduh, ini kayak apa ini? Hah? Bid'ah itu terbagi dua. Yang membagi siapa? Imam Syafi'i. Bukan saya yang membagi, Imam Syafi'i. Nanti mazhabnya siapa? Kalau memang mazhabnya Syafi'i, ini ikuti Imam Syafi'i. Bid'ah ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Burdah bid'ah apa tidak bid'ah? Ayo, burdah bid'ah ada? Hah? Nah, ada aja. Tadi berterbangan bawahnya bid'ah ada? Ada aja. Nah, ini karas benar juga saya kong nih, ada paham juga. Hah? Maulitan bid'ah apa kada? Hah? Haji Kapsul bid'ah apa kada? Kadusa banyak pandar biar nun betakun aja. Kadusa banyak keterangannya. Ini buahnya tadi pemaulitan bid'ah apa kada? Kada bid'ah. Kemudian beburdahan bid'ah kada? Hah? Dalailan bid'ah kada? Hah? Ulun batakun bid'ah kada kah? Kada bid'ah. Seberataan bid'ah. Ini tadi berterbangan bid'ah. Nih bid'ah juga nih. Al bid'ah ma ahdatha ala ghairi mithalin sabiq. Yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang terjadi atas dasar tidak ada contoh sebelumnya. Makanya mereka selalu mencari mana contohnya. Tidak ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya sudah selesai. Selalu seperti itu. Mana contohnya? Tidak ada contohnya, bid'ah, tinggalkan bid'ah, sesat itu. Kita harus satu-satu dulu. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman yang lalu. Ini maulidan tidak ada contohnya. Ayo, taib. Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua bahagian. Kita mazhabnya Syafi'i. Anda mazhabnya apa? Silahkan. Mazhab kita Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Beliau membagi bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela. Fama wafagas sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafas sunnah fahuwa madhmum. Apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan sunnah, artinya masuk di dalam kaidah syar'iyah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Contoh maulidan. Apakah maulidan masuk di dalam sunnah? Naam. Al-Quran pun mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Memuji Nabi Muhammad tidak ada yang salahnya. Bahkan Al-Quran pun memuji Nabi Muhammad. Rasul mengatakan man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Belum lagi perkumpulan yang baik tentang bagaimana ijtima'un nas, berkumpulnya manusia di dalam memuji Nabi Muhammad, di dalam di sana mensyukuri nikmatul islami wal iman. Semuanya masuk di dalam sunnah, maka itu bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnah, dan apa yang bertentangan dengan sunnah itulah yang mazmum. Walamma jama'a Sayyiduna Umar bin Khattab an-nasa ala salatit tarawih, ketika salat tarawih dikumpulkan, zaman Rasul tidak ada satu imam salat tarawih, baru ada di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar salat tarawih dipimpin dengan satu imam. Beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ayo lawai. Terus bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad kullu bid'atin dalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu
kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu, yang tidak ada contoh itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah itu yang baik. Oke. Itu dikatakan oleh para ulama, itu kalimatnya khusus di sebagian perkara, tidak di sebagian yang lainnya. Maka setiap sesuatu yang baru apabila di sana masuk di dalam usuluddin, pokok-pokok agama, maka itu adalah sesuatu yang mahmud. Apabila di sana pekerjaan tersebut tidak terbangun, tidak dilindungi oleh daripada tidak dilindungi daripada dasar-dasar agama, fahuwa mardud. Dari karena itu jangan cepat-cepat. Sama seperti yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Dalam Al-Quran, mereka jadikan jari jemari mereka di telinganya. Kawak ada masuk ini jari telinga nih. Ini maksudnya penyebutan sebagian perkara, tidak sebagian yang lain. Maksudnya sebagian aja, kada seberataan. Sama kullu bid'atin dhalalah. Tidak setiap bid'ah itu adalah yang sesat. Iya, ini khas fi ba'dil umur duna ba'd. Ini khusus di sebagian perkara, tidak di sebagian yang lain. Maka setiap sesuatu yang baru tanpa didasari dengan asal usul agama, maka itulah yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalah. Adapun sesuatu mabniyan ala gawaidil usul, apabila sesuatu tersebut terbentuk di bawah kaidah-kaidah usuluddin, mardudun ilaiha, dan dikembalikan kepada usuluddin tersebut, seperti yang contohkan tadi, tahlilan, baca yasin dan lain sebagainya, falaisa bibid'ah wala dhalalah, itu bukan bid'ah apalagi sesat. Hati cari ilmu, ujung-ujungnya bid'ah, neraka. Masya Allah. Allah. Apakah boleh kita mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad? Itu tidak dikerjakan, tidak ada contohnya. Kan seperti itu biasanya. Mana contohnya? Contohnya mana? Apakah boleh di sana mengerjakan sesuatu pekerjaan yang memang itu tidak ada dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Lihat dalailan. Ada dikerjakan sama Nabi Muhammad. Nah, terus apakah kita boleh mengerjakannya? Jawabannya, apabila nas Al-Quran dan hadis menguatkan perbuatan tersebut, maka kita kerjakan. Kenapa? Karena itu adalah nilai kebaikan. Meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti pondok-pondok pesantren, seperti perkumpulan-perkumpulan seperti ini, majelis zikir, majelis maulid, majelis burdah dan lain sebagainya. Apabila bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, ya kita tinggalkan. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam Al-Quran, wa ma tarakahur rasul fantahu. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka jauhi. Tidak seperti itu. Teks Al-Qurannya adalah wa ma nahakum, apapun yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian maka tinggalkan. Yang dilarang, paham? Konteks kan ini tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad. Larang itu wa ma nahakum an, itu maksudnya apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad adalah di sana sesuatu yang haram, tinggalkan. Dari karenanya tidak dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa ma tarakahur rasul, apa yang tidak dikerjakan Nabi jangan dikerjakan. Tidak seperti itu. Tapi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad tinggalkan. Beda melarang sama tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan bukan berarti itu menjadi dalil bahwasanya itu adalah larangan. Apa tadi pemulitan bid'ah kada? Bid'ah kada? Bid'ah kada? Nah, kada aja sih ngalih aja kada paham nih. Hah? Nah, yang kada paham kebaikan maulah bid'ah aja. Ujar kita tadi apa? Maulidan hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah nah, bid'ah ada kah? Nah iya toh mulai tadi. Oh, banyak kenakan Tuhan. Bid'ah, tapi bid'ah yang baik.
Kan tadi kemudian pertanyaannya tadi, hal yajuzu an na'mala amalan lam ya'malhu Rasulullah? Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Jawabannya, apabila nas, dalil Al-Quran dan hadis menguatkan tentang pekerjaan tersebut, maka lakukan. Kenapa? Itu kebaikan. Dan Allah memerintahkan kita, waf'alul khaira, lakukan kebaikan, jangan dibatas-batasi. Allah, maulidan dipadahi, bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak ada contoh. Allah, jangan berlebihan memuji Nabi Muhammad. Apakah kita berlebihan memuji Nabi Muhammad? Memang beliau yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Dalam Al-Quran, bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad? La ilaha illallah. Akan tetapi apabila Al-Quran dan hadis menolak akan itu semua, ini bid'ah. Esok hari kiamat, bid'ah ini. Ayo, bujur kalau. Nah, tahu lah esok kiamat lah. Hanya tahu pang ini, lah kasih belum kawin lagi lah kasih, esok kiamat. Nah, ini bertentangan ini. Kenapa jadi bertentangan? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Itu seberataan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kiamat akan terjadi di hari Jumat, tidak di hari Sabtu. Kecuali esok Jumat di sana. Enggak tahu kisahnya, tahu kisah. Tahu kisahnya lah. Apa kisahnya? Iya, apa kisahnya? Nah, dari karenanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar, ujar Abu Bakar, Umar terus datang kepada aku. Ujar Umar, Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran, digabungkan, asalnya ada nang sekaini bang Quran. Ujar Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kata Umar, huwa wallah khair. Itu kebaikan wahai Abu Bakar. Oh, itu bubuhannya itu khulafaur rasyidin yang kita memang dianjurkan untuk mengikuti mereka. Kalau kita dianjurkan untuk mengikuti mereka, ayo ikuti mereka. Yang kita bahas bukan khulafaur rasyidin, akan tetapi yang kita syahid adalah memang mereka khulafaur rasyidin, tapi yang kita garis bawahi adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lakinnahu huwa khair. Itu baik. Kenapa jadi ditangati? Orang bermaulidan, kenapa jadi ditangati? Artinya kami bisa dalil juga. Sampian kada ketujuh bisa dalil juga. Ayo sudah, kami bisa dalil, kami bisa dalil. Ya sudah, hargai kami yang bisa dalil. Apa? Jangan-jangan. Sampai jar Sayyidina Abu Bakar, falam yazal Umar yuraji'ni. Umar terus datang, ayo Abu Bakar kumpulkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Hatta syarahallahu lidzalika sadri, sampai dadaku dilapangkan oleh Allah, wa raaitul ladzi ra'a Umar, dan aku sependapat dengan pendapatnya Umar. Ayo. Makanya hati-hati nuntut ilmu ikam, kadang anak-anak yang mana sekolah di pondok, hati-hati biar gratis, kada hendak juga bujur-bujur oleh hati siapa gurunya. Timbul aja haram neraka, dikit-dikit neraka, mau kemana sudah. Aduh, nyaman bener sih masukkan orang ke neraka. Dulu Wali Songo datang memasukkan orang ke dalam surga, datang terudi ini masukkan orang ke dalam neraka. Makan apa? Orang tuhuk masukkan ke dalam surga, nang ada dingin belum tantu lagi. Mau kemana mulai tadi itu? Allah, tasbih dipadahkan ada boleh, bertasbih dibilang ada boleh. Tasbih mana? Tasbih mana? Mana? Mengatek tuh bujur-bujur.
Kada bukan mengatik nangka ini mengatik tuh kadang-kadang subhanallah langsung 4 dikatikna subhanallah 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 tumat bana 5 kali untung 33 sudah di mana offset lalu. Selama tasbih ada di kantong kita dikatik atau kada dikatik maka kita dihitung sebagai orang yang berzikir. Tuh kalau udah jar itu jar nah kenai asa tapi kira menulis nangka itu tuh juga tuh nah tuh mabian menulis nangka itu tuh ada sharing lah dengan kawan ulun cuma anak menulis masalah rudut nih julun rudut itu artinya menjawab permasalahan yang di akhir zaman maulid bid'ah tasbih bid'ah ini kredilnya hendak mengumpulkan pang julun diterjemahkan ke bahasa Indonesia bah buhannya mun sawat entek kawan kayak itu jar banyak tepang musuh buhan siwak mana mana muka mana belakang mana muka mana oh itu muka oh ya kayak mau gosok nggak pakai gini supaya jangan mantok. Aduh banyak kayak lagi masalah maulid masalah madat apa itu madat ya madat apa itu ambil barokah aja mana dalilnya ambil barokah nah lalu rasa terdorong orang tuh untuk barang yang nyatani dulu kena nang akan dihadapi ini malam Jumat dihadap nih haul Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali besar yang lahir di abad ke-9 insyaallah di Sabilal Muhtadin kita adakan insyaallah mudah-mudahan intayassar jika memang dimudahkan sama seperti tahun kemarin kita mendengarkan suara guru mulia Al Habib Umar menyampaikan tausiah di perkumpulan tersebut sedikit kemudian doa dari beliau dan nadrah dari beliau insyaallah malam Jumat ini dan sudah ada ulun merangkum tulisan tentang manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim tinggal ada yang ditunggu lah lagi kemudian nantinya dicetak seperti itu. Nah, manakib pindah sudah ulun tulis lah ya. Ada bisa manakib lah. Hah? Ada bisa manakib mulai halus sampai halus juga ya. Ya rencana kalau memang sempat malam itu dibagi beberapa cetakan. Kalau memang tapi masih di apa? Dimurajahi lagi kalau ada yang ketinggalan dan sebagainya. Memang banyak kada seberatan ringkasannya aja. Ayo baca sampai mana tadi masalah bid'ah bang timbul kita ke sini kita. Nah, menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Ayo baca. Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Tawasul mintu juga. Ada jangan orang madahan kada boleh tawasul. Nah, istighosah kada boleh juga. Baik itu pulang dadang madahkan apa dalilnya boleh tawasul. Ya kita tuh jangan hendak berpandar dalil mun periannya pian menerima dalil kami nyaman sedikit. Ini ujung-ujungnya timbul lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin kami aku. Nah, ini yang jadinya. Ayo baca. Hindarilah darimu dari hal-hal yang diada-adakan bid'ah serta pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Nah, itu amunnya ada khilaf perbedaan pendapat maka khurujan minal khilaf keluar dari perbedaan pendapat itu lebih bagus nah lebih bagus contoh kayak sembahyang sunat imbah asar imbah kita tuntung mbah asar masuk musigit variannya ada orang sembahyang tahiyatul masjid boleh Jepang
Tapi ada sebagian madhab yang mengharamkan, maka khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, itu lebih aula. Duduk, baca subhanallah walhamdulillah 4 kali. Tapi yang bingungnya sembahyang di lapangan, bapak musigitnya gonol, kada muat lagi di dalam, sembahyang di luarnya. Itu tahiyatul lapangan kah, tahiyatul apakah? Itu, ayo terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Rawahul Muslim. Artinya setiap sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini dalam urusan agama. Jangan nang motor, HP itu lain pulang. Itu lain kisahnya tuh. Ini kisahnya dalam urusan agama, peribadatan, spiritual. Mun masalah nang Rasul kada mobil lu jaba unta, lain pulang kisahnya itu jawaban orang nang kada didasari dengan ilmiah namanya. Lain pulang, ini masalah urusan agama Pak Haji Kaspulai. Paham kada? Ayo. Dan sabdanya pula, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa alaihi raddu." Rawahul Bukhari. Artinya barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam agama kita ini, maka perbuatannya itu tertolak. Bid'ah terbagi atas 3 macam. Yang pertama bid'ah hasanah, yang berupa kebaikan, yang dicontohkan oleh para imam yang benar dan yang bersesuaian dengan Alkitab dan As-Sunnah, yakni dipandang dari segi pengutamaan segala sesuatu yang paling tepat, paling bermanfaat dan paling baik. Baca setelahnya contohnya. Contohnya pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf seperti dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau pencatatan diwan, daftar tunjangan untuk rakyat, serta salat tarawih seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ada Allah beratan sini, nah, kisah-kisahnya. Terus. Atau tambahan adzan pertama pada hari Jumat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ada juga. Terus. Atau hukum memerangi kaum Bughat, kaum pemberontak seperti dilakukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 2. Bid'ah madmumah, tercela dalam pemahaman kezuhudan, wara' dan qanaah semata-mata. Nah, ini lain pulang yang tercela ini dari segi kezuhudan dunia. Kada mutlak ada kaitannya. Ayo baca. Seperti sikap kurang mengekang diri dalam berpakaian, makan dan perumahan, dan hukum umumnya mubah. Nah, makan berlebihan mana bid'ah tuh? Kencang pada makan 2 bungkus nih bid'ah nih tuh. Bid'ah dari segi zuhud. Ini lain pulang, lain mutlak. Nah, mutlaknya apa? Ya nomor 3 nih nah. 3. Bid'ah madmumah tercela secara mutlak, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah, atau melanggar ijma' kesepakatan umat. Umat itu maksudnya ulama, kesepakatan ulama. Seringkali ahli bid'ah terjerumus ke dalam bid'ah, terutama di bidang usul atau akidah, dan agak jarang dibanding furu'. Di bidang furu', aturan-aturan syariat. Ayo baca setelahnya. Siapa saja yang tidak bersungguh-sungguh dalam berpegang pada Alkitab dan As-Sunnah, serta tidak mencurahkan segenap daya upayanya untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, sementara mendakwakan dirinya memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sekali-kali engkau mendengarkan ucapannya ataupun menunjukkan perhatian kepadanya, walaupun sekiranya ia dapat terbang di udara, berjalan di atas air, menggulung jarak perjalanan yang jauh, atau menembus bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku lainnya. Keajaiban-keajaiban seperti ini jangan langsung percaya kita. Siapa aja yang mengaku
mengaku ini mendakwakan memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, jangan sekali-kali engkau mendengarkan ucapannya itu. Walaupun ia dapat terbang di udara dan lain sebagainya. Ayo. Keajaiban seperti ini juga sering terjadi pada diri syaitan. Syaitan bisa juga itu. Syaitan. Ya ingatan jar almarhum guru Zuhdi waktu belajaran. Kau mah rabahkan dinding tembok ngono. Sidin lambat dahulu mobil nang alat berat tuh nah. Kada bersembahyangannya kau aja dagoy rabah. Kada bersembahyangan. Semua melihat alat berat sembahyang lah. Alat berat tuh dagoy langsung rabah kada bersembahyangan kada di sininya. Jadi nang harat itu kau mengekang nafsu tuh nang harat. Nah, itu tuh syaitan kau juga nang itu tirabang syaitan, harat lagi syaitan tuh. Nah, artinya itu kada sesuatu nang wah itu nang kita kau mengekang nafsu, kau istiqomah itu nang luar biasa. Ayo tukang-tukang apa nih? Tukang-tukang sihir dan tanung, ahli-ahli nujum dan peramal, serta orang-orang yang sesat selain mereka. Hal-hal tersebut justru merupakan istidraj, lanjuran ataupun hasil penipuan dan tidak mungkin dianggap suatu karomat ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lain karomah. Nah, kecuali karomah itu timbulnya dari mana? Ayo dengarkan. Kecuali timbulnya dari orang-orang yang benar-benar beristiqomah dalam hidupnya. Nah, kecuali orang itu udah setuju istiqomah. Nah, ini kalau kita akui karomah. Ada karomah. Karomah napa sembahyang kada, ngapa-ngapa kada. Karomah itu lampu tuh kutunjuk japajah, tuk gitu sidin. Bininya mengatik di dalam ternyata mati. Kayak film bokir. Nah, kalau bokir lawan bininya, nah film film bahari. Bokir, kalau bokir film susana. Nah, didapatinya bujuran, bokir menculasi orang. Nang nini mengatik di dalam tik. Nah, nang nini pakai make stainya bujur. Tapi ada jarang datang nang kayak itu tuh. Kayak udah kita nih, bukan penyihir nang basusuk. Oh, babinin kalau sampai susuk. Bapak basusuk supaya laki sayang kadusah. Layani dengan sepenuh hati, laksanakan kewajiban kita sebagai istri, jangan banyak menuntut hak. Insya Allah suami sayang aja, minta lawan Allah. Saban kali masuk rumah baca ayat kursi. Ini berapa dah? Lambat jamnya itu mati kah apakah? Wah, tertipu kita. Aduh. Jipo, apa tulisannya? Oh iya Jepang sudah. Cucu kayak rasa lain parut sudah, kenapa nih? Wah iya pang cucuk juga. Ini kada bepadah juga. Seperapat jam lambatnya. Bah ada kawan nih, empat buka di sini lambat, buka. Basahur aja empat di sini nyaman. Ayo kasih sedikit lagi nah. Para penipu seperti tersebut di atas hanyalah berhasil melakukan tipuan-tipuan mereka yang diliputi keraguan dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berakal dan berpikiran sehat seperti benar-benar mengerti bahwa jenjang perbedaan antara mereka dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW, makin sempurna seseorang mengikuti beliau, makin sempurna pula ma'rifat tentangnya. Ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Baca aja camuh sudah bilang terbalik-balik membaca sudah. Semakin orang itu mengikuti Nabi Muhammad, semakin ma'rifatnya sempurna juga tentang Allah. Makanya lihati orang-orang nang ahlullah tuh sekecil apa aja sunnah digawi sidin. Kenapa orang ma'rifat sudah? Mungkin kita segono nang sunnahnya nang sesuai lawan nafsu aja. Contoh begini dua. Sunnah aja. Tahajud mau hendak sunnah. Bujuran. Sudah mau urusan itu bro, bilang berduha aja 2 rakaat aja orang 8. Ini mulai tadi bawa badan. Sudah nang lihati
maafin luar biasa melihat nangka itu. Alhamdulillah toh mata kita nih pernah ditamuakan dengan orang-orang nangka itu tuh nah. Kada ada sunnah napa aja dari Nabi kecuali sin gawi beratan. Masuk rumah aja memakai sandal aja sunnah. Makai baju aja menurut sunnah mensorang atau kisah pak lagi. Atau di sunnah tuh bang. Menurut orang makai baju aja hal yang kecil. Kenapa? Itu mereka sudah merasakan di sana halawatul ma'rifah. Nah, kaidahnya di sini nah, makin sempurna seorang mengikuti beliau, makin sempurna pula makrifatnya tentang Allah. Karena tajallil a'zam di mana? Di dalam diri Nabi Muhammad. Itu Allah. Allah ini bertajalli, makanya Nabi Muhammad tuh kada ada kisahnya kawa orang nang menyamai sidin kada ada. Kenapa? Karena Allah itu tajalli mukhalafatuhu lil hawadisnya tuh di situ. Kada kawa. Tapi bukan memadahkan sidin itu. Kada, cuma tajalli, paham tajalli lah. Tajalli. Apa itu tajalli? Nah, bahasa sayangan jerna ya Allah. Mbah lapar parut menit nenek. Jam tuh mau gua dari orang. Hendaknya dijelaskan tanggung lah. Bertajalli itu maksudnya apa bertajalli? Ini apa tangannya kayak ini nih? Tangannya tuh lucu banget. Lain bermesraan, bertajalli itu beuntungai benampak di situ. Bertajalli betampai. Nah, mana HP yo? Nah, pian bertajalli di sini. Nampak di sini pian. Halus bener orang ana? Nah. Nang mana ianya nang ini kah? Nang ini kah? Dipadahkan iya lain, dipadahkan lain iya dah. Ini siapa nih? Siapa ini? Siapa Sambat? Siapa? Nah, Haji Kaspol. Di sini kah Haji Kaspol di sini kah? Nah, makanya mengisahkan tentang ini mutabaahnya kada, pandirnya aja. Witir kada, duha kada, Quran kada, ngaji kada bisa. Ampihan dah 10 sudah tuh ampihan kan. Dustayah Jipul malam ini kita harong. Waduh ini program 10 lewat sudah. Wah, lo Jipul nih. Nah, kena pulang kena sambung pulang lah. Asa sakit sebelah sini sudah baru. Baca bang lagi baca sedikit lagi nah. Tanggung mana? Diriwayatkan bahwa Abu Yazid Al-Bustami pernah hendak mengunjungi seseorang yang dikenal sebagai seorang wali. Ia duduk di masjid seraya menunggu kedatangannya. Namun ketika muncul, dilihatnya orang itu berdahak dan membuang dahaknya di dinding masjid. Segera Abu Yazid pulang sebelum sempat duduk bersamanya seraya berkata, bagaimana orang seperti itu dapat dipercaya dalam memegang rahasia-rahasia sedangkan ia tidak berpegang pada adab-adab syariat. Ya apa hendak diamanahi nang beli kayak sini lagi kayak dia sedangkan dia jaga kawa menjaga adab-adab syariah dalam masjidnya kayak apa kan orang sampai seitunya tuh nah. Ini Abu Yazid Al-Bustami itu siapa nang tahu lawan ngaran sini apa keutamanya? Apa? Tahu lah. Siapa nang tahu dengan nama sidin maka Allah muliakan dengan insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Siapa tahu ngaran sidin? Siapa-siapakah yang mes-mes ulun semalam ada nang ngarannya bahasa Jawa, ngarannya juga lain Bustominya ning ini. Bujuran kan bagaya. Pas di Sabilal hartan haul seseman sam tuh, juluna siapa nang mengetahui ngaran Abu Yazid Al-Bustami kemuliaannya ya seperti itu. Ada nang julun siapa nang tahu chat haulun di Instagram macam-macam bin ujang apa ada paham lain Bustominya julun ini. Bah macam-macam aja buahnya ini. Tahu jam 10 parak sudah tuh nah. Dan telah berkata Imam Al-Junaid rahimahullahu taala. Nah, apa aja Imam Junaid? Kullu turuq masdudah. Dengarkan. Semua jalan tertutup kecuali bagi siapa yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberataan jalan tertutup mun hendak sampai wadah Allah, berataan jalan tutup kecuali jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah yaitu jalannya Nabi Muhammad.
awal jalannya Nabi Muhammad, iya intiwanya kita dengan guru kita, menyatunya kita dengan guru kita. Langkah pertama menyatunya kita lawan Nabi Muhammad. Nah, la budda min syaikhin tasiru bisairihi. Kita harus bisi guru, ada kawa ada bisi guru. Nah, jadi lawan guru itu adalah langkah pertama kita untuk menuju kepada Nabi Muhammad. Dan seberataan jalan masdud, tutup. Ayo. Telah berkata Sahlu bin Abdullah rahimahullah taala, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada petunjuk jalan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bekal kecuali takwa, tidak ada amal kecuali tekun dan sabar di dalamnya. Dah malam ini kita dibung oleh Haji Ipul sama Kisan. Jam 10 sudah lewat nah. La ilaha illallah. Ya khair bentar lah beratan. Nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudahan kita seberatan panjang umur, sehat afiat. Hadratin Nabi, Al-Fatihah.